Gimana Bapak Ibu kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Di Indonesia kita kurang pede bahwa semuanya kalau kita bukan vegan. Sama seperti halnya, saya bilang kuliahnya di Mesir misalnya. Saya merasa ketika di luar negeri, keberagaman kayak Indonesia saya lebih kuat dibandingkan di Indonesia. Karena apa? Langka. Di Indonesia ketemu orang Indonesia itu masih bilang, hai di Indonesia ya, gitu. Karena apa? Saking langkanya kita tuh nyari. Di Indonesia, ketemu orang Indonesia biasa aja gitu. Jadi kadang kita menghargai sesuatu itu ketika nggak ada. Oh dia, ya pakai terus pasti itu. Tapi dikasih tahu lah kenapa yang sampai pakai kenapa enggak. Karena nggak tahu, akhirnya mereka merasa bahwa yang Muhammadiyah merasa wah ente pakai kuntut kebablasan padahal menurut sunnah. Sedangkan kebalikannya, ente nggak pakai kuntut padahal satu sisi itu sunnah. Jadi kita cuma melihat, kalau kita memahami kenapa itu menjadi masalah, yang satu itu tahu itu sunnah, ingin dibiasakan suka supaya terbiasa melakukan kebaikan. Kalau dia paham kan enak, dia mau pakai dulu enggak boleh. Enggak, ya udah nggak apa-apa, nggak salah. Itu yang penting. Makanya kenapa kalau pelajaran fikih di kelas saya selalu bilang kalau di orang di buku fikih, orang mencampurkan antara wajib dan sunnah. Pertanyaannya, saking dicampur, kalau satu hilang, mereka taunya ya nggak pakai, bukan kalau serunya gitu. Jadi artinya kita harus memahami itu supaya kita tahu, oh sebenarnya ditinggal itu sunnah, jadi nggak apa-apa, nggak batal gitu. Dan hal-hal yang seperti itu menjadi bagaimana kita memahami agama dengan baik. Nah, bagaimana supaya kita benar-benar menerima perbedaan itu dan toleransi itu benar-benar ada gitu pada diri kita gitu maksudnya. Cara gimana sih intinya luas lah gitu. Kadang kan kita kayaknya menerima tapi dalam hati kayak gimana gitu dalam perbedaan itu atau itu. ada salah satu lembaga penelitian mengatakan bahwa Aceh paling intoleran. Tapi ada satu pertanyaan yang saya sebel banget lihatnya, karena di situ ada pertanyaan gini, saya tidak setuju bila tetangga saya akan membuka gereja. Terus mereka nggak setuju. Terus tiba-tiba jawaban mereka tidak setuju itu dianggap tidak toleran. Saya cuma bilang gini, ini yang bikin questioner paham nggak sih di Aceh misalkan daerah mereka memang tidak ada non-muslim. Jadi pertanyaan itu sebenarnya seolah membuka peluang buat muslim dengan non-muslim sejak kapan? Kalau saya katakan saya bolehin. Harusnya dibukanya saya tidak setuju tetangga saya non-muslim buka gereja waktu mereka sudah memenuhi syarat. Nah kalau tidak toleran, kalau tidak setuju jangan tidak toleran saya paham. Tapi itu kan tidak ada klausul ini. Berkaitan dengan literasi Al-Quran ini, kadang-kadang dari dua kelompok ini juga kan sama-sama menggunakan argumentasi yang berlandaskan dalil, betul ya? Cuman kan kadang-kadang kita lihatnya ini betul ya, kita sebagai orang awam, dua-duanya juga landasannya hadis dan Al-Quran. Jadi bagaimana kalau itu bisa, oh itu loh pemahaman yang lebih logis gitu, yang lebih tepat gitu. Dan kita lihat ada kelompok sebelah gitu yang menamakannya Salafi, Wahabi gitu misalnya. Justru itu paling banyak. Ketika ketemu beberapa dari yang bertentangan, satu memang bagusnya kalau kita bingung memilih yang mana dan dua-duanya benar, ya berarti bisa jadi salah satunya bisa dipilih di sana. Mungkin itu aja, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlina, perwakilan dari SMP 1 Atap 01 Pulau Padi, akan menyampaikan sedikit pesan dan pesan pengabdian dari UNJ ke sekolah kami. Untuk pesannya, kalau saya sih agak diperpanjang kegiatannya karena menarik dan mungkin karena waktu yang agak pendek jadi kurang maksimal kali ya. Tapi
semuanya dapat kita terapkan dalam kegiatan kami di sekolah kepada siswa. Untuk pesannya itu, kegiatan ini bukan kali ini aja diadakan, tahun kemarin juga, dan memang sangat membantu kami, terutama guru-guru dalam menerapkan di dalam sekolah, terutama kegiatan pembelajaran yang ada hubungannya dengan siswa. Apalagi kemarin barusan kami terima kegiatan yang mungkin akan kami lakukan, misalnya pembelajaran deep learning, ya, itu kegiatan yang pembelajaran mendalam. Ini itu aja kali ya Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.